Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah dengan NIM 2407019 Prodi D4 HRMIP kelas A24. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas soal fisika terapan. Berikut contoh soal yang ingin saya bahas. Baiklah teman-teman, berikut ini adalah contoh soal yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja. Pertama, kecepatan sebuah mobil berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. A. Gambarkan grafik jarak versus waktu dari kasus tersebut. Dan B. Gambarkan grafik kecepatan versus waktu dari kasus tersebut. Dan C. Gambarkan grafik A. Gambarkan grafik percepatan versus waktu dari kasus tersebut. D. Hitunglah berapa perlambatan yang dialami oleh mobil tersebut. E. Hitunglah waktu yang ditempuh untuk berhenti dari kecepatan 15 meter per second. Yang F. Hitunglah total jarak yang ditempuh selama mobil mulai mengalami perlambatan sampai berhenti. Di sini kita menggunakan rumus GLBB, teman-teman. Rumus yang pertama di GLBB tersebut ada terbagi 3 rumus. Yang pertama yaitu V sama dengan V0 ditambah A kali T. Terus yang kedua S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 kali A T kuadrat. Yang ketiga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Sini kita menggunakan rumus ini, keterangan dari rumus tersebut adalah V itu adalah kecepatan, V0 itu adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan, atau perlambatan, S itu adalah jarak, T adalah waktu. Oke, untuk soal yang pertama, kecepatan sebuah mobil berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Yang pertama sekali kawan-kawan, kita mencari dulu. Sebelum kita mencari pilihan A, B, dan C, kita mencari pilihan D, E, dan F terlebih dahulu supaya mendapatkan hasil A, B, dan C. Nah, pertama kita mencari D dulu, kawan-kawan. D, hitunglah berapa perlambatan yang dialami oleh mobil tersebut. Di sini kita menggunakan rumus yang ketiga. Kenapa rumus yang ketiga? Karena di sini mencari percepatan atau perlambatan.
mencari perlambatan. Kenapa nggak menggunakan rumus yang pertama? Karena yang pertama kita belum menemukan waktunya. Di soal belum tertera waktu. Kita buat dulu diketahuinya mana, biar lebih memudahkan kita. Finalnya adalah 30 meter per second. Kecepatannya meter akhirnya 15 meter per second. Jaraknya adalah 75 meter. Oke. Yang D kita masukin rumus yang ketiga kan. Final kuadrat ditambah 2 S. Langsung kita masukin angka ke dalam rumusnya. V kuadratnya adalah 15. Finalnya adalah 30. Kecepatan awalnya V kuadrat tambah 2 A-nya karena belum diketahui kita buat A saja. Terus jaraknya adalah 75. Oke. Sekarang kita selesaikan yang dikuadratin. Berarti 15 kuadrat itu sama dengan 225, 30 kuadrat sama dengan 900 tambah 2 A kali 75 sama dengan 150A. Sekarang kita pindahkan ruasnya 900, pindahkan ruasnya ke kiri itu menjadi negatif. Kenapa nggak ditambahin sama 150? Karena dia ada variabelnya, dia nggak bisa ditambahkan. Sekarang 900-nya kita pindahkan ruas 225, pindahkan ruas menjadi negatif 900 sama dengan 150A. Kita selesaikan 675 sama dengan 150A. Terus kita pindahkan ruas lagi 150-nya kita pindahkan ruas ke kiri. Itu menjadi bagian Pak. Jadi negatif 675 bagi 150 sama dengan A. Hasilnya adalah A sama dengan 4,5 meter per second kuadrat. Setelah kita mencari yang D, sekarang kita lanjut ke pilihan E. Soalnya yaitu hitung waktu yang diperlukan untuk berhenti dari kecepatan 15 meter per second. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama. Sekarang kita menggunakan rumus yang pertama teman-teman, yaitu V sama dengan V0 ditambah A kali T. Sekarang kita masukkan rumusnya. V nya adalah, jadi kecepatannya seperti yang kita baca di soal. Kecepatan dari kecepatan 15 meter per second. Jadi kecepatan awalnya kita tulis 15 sampai kecepatan akhirnya 0. Nah, ditambah A nya sudah dapat tadi. Kita buat yang nomor D itu ya A nya. Oh, ini maaf teman-teman, ini negatif 4,5 kali T, artinya belum diketahui, waktunya belum diketahui.
sekarang kita pindahkan ruasnya. Ini kan 0, kita pindahkan ruasnya. 15 ini kita pindahkan ke kiri. Jadi negatif 15 sama dengan negatif 4,5 T. Langsung kita kalikan dulu. Terus negatif 15 ini kita pindahkan ruasnya. Ini kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri, jadinya bagi negatif 4,5 dengan T. Jadi hasilnya adalah 3,33 second. Oke, kita sudah mendapatkan jawaban yang I. Sekarang kita pindah ke soal yang F. Untuk soal yang F, hitunglah total jarak yang ditempuh selama mobil mulai mengalami perlambatan sampai berhenti. Di sini ada dua cara, teman-teman. Kita bisa memakai cara yang ketiga, terus bisa memakai cara yang kedua. Untuk mempermudah kita memakai cara yang ketiga terlebih dahulu. Oke, kita masukkan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Terus kita masukin ya. V kuadratnya sama dengan 0 kuadrat. V0 nya sama dengan 30 kuadrat tambah 2 kali negatif 4,5 kali S. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk kita masukkan rumusnya, terus kita kerjakan. 0 kuadrat sama dengan 0 sama dengan 30 kuadrat sama dengan 900 ditambah 2 kali negatif 4,5 sama dengan negatif 9 kali X. Oke. Sekarang 900 nya kita pindahkan ruas ke kiri menjadi negatif 900 sama dengan negatif 9 kali S. Negatif 9S bisa langsung dikalikan. Ini sekarang yang 9 ini kita pindahkan ruas ke kiri biar S-nya tinggal di sini. Jadinya negatif 900 per negatif 9 sama dengan S. Hasil S-nya adalah terus negatif 900 dibagi 9 sama dengan 100 meter. Ini hasil nomor F. Untuk cara yang keduanya, kita bisa mengecek soal terlebih dahulu. Kita pahami soal untuk memakai cara yang kedua. Sini soalnya, hitunglah total jarak yang ditempuh selama mobil mulai mengalami perlambatan. Mulai perlambatan sampai berhenti. Di sini kita buat istilahannya. Ini cara kedua ya. Nah, di sini mula-mula mobil kita gambarkan menjadi A. Terus
Ini dari kecepatan awalnya 30 meter per second, terus ditarik, mobilnya mulai berjalan, terus mengalami penurunan kecepatan menjadi 15 meter per second. Ini 30, ini 15, dan terus sampai berhenti. Ini kita buat C 0 meter per second. Dari yang diketahui di soal, untuk dari 30 meter per second ke 15 itu yang cuma diketahui hanya jarak. Waktunya kita belum mengetahui waktunya dari 30 meter per second ke 15 meter per second, kita belum mengetahui. Jadi kita buat diketahui, yang diketahui hanya jaraknya adalah 75 meter. Nah, terus yang B dari 15 meter per second ke 0 itu adalah yang diketahui jaraknya, yang diketahui waktu. Maaf teman-teman, waktunya adalah 3,33, terus jaraknya belum diketahui. Oke. Sekarang kita buat ini S totalnya, jarak totalnya sama dengan jarak A ke B, SAB, ditambah jarak B ke C. Sekarang kita mencari jarak B ke C, karena jarak A ke B sudah diketahui. Untuk mencari jarak B ke C, kita bisa menggunakan rumus yang kedua ya teman-teman. Kita bisa masukkan rumus yang kedua. Di sini kita tulis dulu S jarak B ke C sama dengan V0 dikali dengan T ditambah 1/2 kali A kali T kuadrat. Oke. Finalnya kecepatan awalnya adalah 15. Waktunya adalah 3,33 ditambah 1/2 dikali A-nya negatif 4,5, terus T kuadratnya adalah 3,33 kuadrat. Langsung kita masukin saja 15 dikali 3,33 yaitu 49,95 ditambah 1/2 dikali negatif 4,5 dikali 3,33 kuadrat, yaitu hasilnya negatif 24,95. Oke. Sekarang kita, karena ini negatif ini positif, sekarang kita kalikan negatif positif jadinya negatif, jadinya 49,95 dikurang 24,95, hasilnya adalah 25 meter. Oke teman-teman, jadi seperti inilah cara kedua dari nomor F, dari pilihan F. Sekarang mari kita mengerjakan soal pilihan A, B, dan C. Untuk soal pilihan A, gambarkan grafik S sampai T, jarak versus waktu dari kasus tersebut. Pertama kita buat dulu grafiknya teman-teman.
Terus di sumbu Y kita buat S, ini jaraknya. Dan di sumbu X kita buat T, waktu. Untuk jaraknya ini 100. Terus ini waktunya 3,33. Kalau untuk GLBB dipercepat itu tarik garis ke atas, teman-teman. Nah, sekarang kita mencari GLBB diperlambat. Caranya ialah kita tarik garis terus sampai di titik 100, terus dia berjalan konstan. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini GLBB diperlambat. Terus untuk pilihan B, gambarkan grafik kecepatan versus waktu dari kasus tersebut. Kita membuat juga grafik yang sama seperti nomor A. Ya, kita buat grafiknya. Di sumbu B kita tekan F, kecepatannya, dan di sumbu X kita tekan T, waktu. Di sini karena kecepatan tadi ada dua. Yang pertama kecepatan awalnya dari 30 menjadi 15. Kita buat dulu 30, terus bawahnya 15 kecepatannya, dan waktunya 3,33. Nah, sekarang kita mencari GLBB diperlambat. Jadi dari kecepatan 30 kita tarik garisnya, terus menurun di kecepatan 15, terus baru lagi tarik garisnya sampai turun ke bawah, sampai ke titik 0, sampai ke kecepatan 0 di sini, teman-teman. Jadi seperti inilah gambaran grafiknya, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk cara yang C sama juga, teman-teman. Kita membuat grafik. Kita baca dulu soalnya. Untuk C, gambarkan grafik percepatan A versus waktu D dari kasus tersebut. Ya, sama juga, kita membuat garis grafiknya seperti ini. Di sumbu Y kita letakkan A adalah percepatan, terus di sumbu X itu masih sama, kita letakkan waktu D. Karena percepatan A tadi adalah negatif 4,5, jadi letaknya di bawah, teman-teman. Karena sumbu koordinat, karena garis grafiknya ini di bawah, jadi negatif itu di bawah letaknya. Ini negatif 4,5. Tarik garisnya di sini. Kalau hasilnya, kalau percepatan A tadi nggak negatif, kita tarik garisnya di sini. Ya, jadi seperti ini kurang lebih dari grafik dari grafik A, B, dan C. Dan oke, sekian dari saya. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.